Ya, pemirsa, jemaah Multazam Utama telah melakukan rangkaian ibadah haji selama 21 hari. Mulai dari ibadah wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, kemudian berada di Mina dan lempar jumroh, hingga tawaf ifadah dan wada. Bagaimana pihak Multazam bisa dengan baik mengakomodir seluruh kebutuhan jemaah dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua jemaah? Sudah bergabung bersama kami CEO PT Tisaga Multazam Utama, Kiai Haji Imam Bashori. Assalamualaikum Pak Imam. Pak Imam, assalamualaikum. Terputus suara. Sekali lagi kami mengundang Pak Imam untuk merespon. Pak Imam, assalamualaikum. Anda sudah di udara nih Pak bersama Newsline, Pak Imam. Karena ini ya pemirsa ya, tahun ini nih semua sudah kembali normal pasca pandemi. Dan kita ingin tahu apa yang berbeda, catatan-catatan apa yang berbeda dalam pelaksanaan haji tahun ini yang pelayanannya diberikan oleh Multazam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak ya, 21 hari seluruh jemaah Multazam sudah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun ini. Iya, Pak Imam, ini kan setelah kita melalui pandemi dan sekarang ibadah haji sudah dilaksanakan di momentum yang kembali normal. Apa catatan paling penting untuk Pak Imam dalam mempersiapkan pelayanan untuk jemaah haji, Pak Imam? Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak ya, 21 hari seluruh jemaah Multazam sudah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun ini. Ya, baik. Ini kan setelah kita melalui pandemi dan sekarang ibadah haji sudah dilaksanakan di momentum yang kembali normal. Apa catatan paling penting Pak Imam dalam mempersiapkan pelayanan jemaah haji Pak Imam? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempersiapkan tentunya berbagai hal yang harus kami persiapkan sejak awal, termasuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik, termasuk memberikan akomodasi terbaik sehingga pelaksanaan ibadah haji perjalanannya nyaman. Dengan adanya nyaman maka jamaah bisa lebih fokus dalam menjalankan ibadahnya. Itu yang kami lebih fokuskan, lebih kami utamakan, yaitu memberikan kenyamanan dalam perjalanan. Nah, kenyamanan ini kita bangun dengan kekeluargaan, dengan komunikasi yang baik, dengan bimbingan-bimbingan, dengan petugas-petugas yang profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga ini menjadikan kenyamanan dalam perjalanan ini. Gitu Mbak Vivi. Iya, Pak Imam, kalau ciri khas dari pelayanan yang diberikan oleh tim profesional dari Tisaga Multazam Utama, apa yang menjadi ciri khas yang tidak boleh tertinggal? Ini di luar tentunya ya pelayanan untuk makan, tidur, dan bimbingan ibadah. Apa saja Pak yang benar-benar menjadi ciri khas dari Multazam Utama? Multazam Utama lebih mengutamakan kekeluargaan. Satu itu, sehingga kita bangun sejak mulai mereka mendaftar, kemudian mereka melakukan manasik haji, kemudian mereka berangkat, dan kita bangun hubungan itu mulai bukan hanya dengan CEO-nya saja, tetapi dengan semua petugas, apakah itu pembimbing ibadahnya, apakah itu yang bisa memberikan pelayanan-pelayanan selama di Arab Saudi. Karena pelaksanaan ibadah haji ini walaupun nilainya ibadah, tapi ternyata lebih banyak dari yang selain ibadahnya, seperti misalkan transportasi, akomodasi, makan, perjalanan kemana dan kemana, ini akan mempengaruhi kenyamanan dari jamaah itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi ciri khas dari Multazam Utama, mencoba semaksimal mungkin agar semua
tahap demi tahap bisa dilakukan dengan baik yang menjadi jamaah bisa lebih nyaman. Dengan kenyamanan itu jamaah lebih fokus, lebih khusyuk sehingga mengisi waktu yang hanya sebentar, yang hanya sedikit ini bisa dengan melaksanakan ibadah yang maksimal dan melaksanakan ibadah hajinya bisa betul-betul sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Mbak Vivi. Pak Imam, ini singkat saja terakhir, tapi insya Allah jadi afdol ya. Apa Pak doanya agar masyarakat atau kita semua yang ingin diundang ke Tanah Suci untuk berhaji, bacaannya apa nih Pak? Aduh, kalau bacaannya tentu masing-masing lebih bahasa dengan bahasanya sendiri itu lebih bagus. Kalau kita pengen kembali lagi kepada melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tentunya ini akan dari hati kita memang memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan, Allah mengundang kepada kita di sini karena memang haji ini adalah undangan Allah. Bukan siapa-siapa yang mengundang, tapi Allah mengundang. Tetapi kalau manusia itu sendiri diundang, tidak merasa, tidak terketuk hatinya, nggak akan dapat ke sini. Tetapi walaupun dengan ekonominya yang biasa-biasa saja, tapi kalau hatinya terketuk dengan undangan Allah, maka dia insya Allah akan selalu datang ke sini. Tidak sedikit orang yang tanpa biaya berangkat ke sini, ya. Bahkan ada juga, mohon maaf ini sedikit cerita. Ada yang berangkat ke sini memang diberangkatkan oleh orang, gitu. Nah, itu. Jadi ke sini adalah betul-betul memenuhi undangan Allah sehingga menjadi motivasi seseorang untuk mendatangi tamu Allah, mendatangi undangan Allah. Begitu Mbak Vivi. Jadi bukan hanya doanya, doa itu mudah diucapkan. Iya. Ini durasinya terbatas banget, tapi kami berterima kasih kepada Pak Imam Basyori. Terima kasih ya Pak, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.